Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran kimia kelas 11 SMA, yaitu termokimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan, entalpi dan perubahan entalpi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Mari kita simak video berikut ini. Siswaku cerdas sudah pernah melihat termos kan? Sudah tahu juga apa fungsinya. Nah, penggunaan termos air ini merupakan salah satu aplikasi dari ilmu kimia, yaitu termokimia. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih itu termokimia. Termo artinya suhu, kemos artinya kimia. Jadi, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang panas atau kalor pada reaksi kimia. Di dalam mempelajari termokimia ada dua istilah penting yang harus dipahami. Yang pertama, sistem. Yang kedua, lingkungan. Mari kita cari tahu apa itu sistem, apa itu lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati atau yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang membatasi sistem atau yang berada di luar sistem. Contoh, di gambar ini terdapat secangkir kopi. Yang menjadi sistemnya adalah larutan kopi ini, karena ini yang menjadi perhatian kita. Sementara cangkir, piringnya, udara yang berada di sekitar cangkir ini, bahkan tangan kita saat menyentuh cangkir ini, itu termasuk ke dalam lingkungan. Agar lebih bisa memahami dalam reaksi kimia nanti, kita lihat contoh berikut. Ini ada gambar tabung reaksi yang berisi larutan yang terletak di rak reaksi. Yang menjadi sistemnya adalah larutan di dalam tabung ini. Sementara tabung reaksinya, rak tabung reaksi ini serta udara yang berada di sekitar tabung reaksi ini disebut dengan lingkungan. Sampai di sini mengerti kan perbedaan antara sistem dan lingkungan? Jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Sistem itu terbagi tiga. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Apa perbedaannya? Mari kita perhatikan berdasarkan gambar berikut. Sistem terbuka itu adalah kemungkinan terjadinya pertukaran materi dan energi, bisa dari lingkungan ke sistem atau sebaliknya. Mari kita lihat. Di gambar yang pertama ini ada secangkir kopi yang panas. Air kopi ini menghasilkan uap. Uap ini dikatakan dengan materi. Materi ini akan lepas ke lingkungan. Jadi di sini terjadi pertukaran materi dari sistem ke lingkungan yang berupa uap air. Kemudian juga terjadi pertukaran energi. Dari mana kita tahu? Dari rasa hangat yang kita rasakan pada saat memegang cangkir ini. Jadi terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Ini yang dikatakan dengan sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup yaitu tidak terjadi pertukaran materi, tetapi terjadi pertukaran energi. Lihat contoh pada gambar nomor 2. Di sini uap air tidak bisa keluar ke lingkungan karena cangkirnya tertutup, tetapi energinya tetap tertukar, yaitu adanya rasa hangat saat kita memegang cangkir ini. Jadi terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Yang ketiga, sistem terisolasi. Ini tidak terjadi pertukaran materi, juga tidak terjadi pertukaran energi. Jadi pada saat air kopi kita masukkan ke dalam termos ini, materi yang dihasilkan berupa uap air itu tidak akan bisa keluar dari termos ini. Dan hangat yang dari air kopi juga tidak akan bisa kita rasakan di luar dari termos ini. Ini yang disebut dengan sistem terisolasi.
Jadi bisa dipahami kan, sistem terbuka, sistem tertutup, juga sistem terisolasi. Nah, mari kita lanjutkan video berikutnya. Sekarang kita masuk dengan entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi diberi simbol dengan H yang diambil dari kata heat atau panas, yang merupakan banyaknya energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Nilai entalpi ini tidak dapat dihitung. Yang dapat dihitung itu adalah perubahan entalpinya atau perubahan kalornya pada saat reaksi berlangsung. Perubahan entalpi atau delta H itu merupakan perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat kan tentang persamaan reaksi? Dalam reaksi itu ada pereaksi, ada hasil reaksi atau produk. Maka entalpi dari pereaksi disingkat dengan HR dan entalpi produk disingkat dengan HP. Maka perubahan entalpi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaksi. Sekarang kita masuk ke reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung saja lihat perbedaan di antara kedua reaksi tersebut berdasarkan tabel berikut ini. Dimulai dari pengertian. Reaksi eksoterem adalah reaksi melepaskan kalor. Aliran kalornya dari sistem ke lingkungan. Contoh, di sini ada reaksi penetralan antara NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Jika contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita menghidupkan kembang api. Untuk perubahan entalpinya atau delta H-nya, reaksi endoterem bernilai negatif. Perubahan suhu lingkungannya ini naik. Ini dibuktikan pada saat kita menyentuh akan terasa hangat. Lalu diagram tingkat energinya, dari sini dapat kita lihat bahwa entalpi reaktan ini lebih besar daripada entalpi produk, sehingga delta H-nya bernilai kecil daripada 0 atau negatif. Makanya di sini delta H-nya negatif. Kita lanjutkan ke reaksi endoterem. Pengertian, reaksi endoterem itu merupakan reaksi penyerapan kalor. Aliran kalornya dari lingkungan ke sistem. Contoh di sini dalam reaksi kimia, karbon ditambah H2O menghasilkan karbon monoksida ditambah gas H2. Kalau contoh sehari-harinya seperti batu es. Kemudian delta H-nya bersifat positif. Kemudian perubahan suhunya, suhu lingkungannya menjadi turun. Ini dapat kita buktikan pada saat kita menyentuh akan terasa dingin. Lalu diagram tingkat energinya dapat dilihat bahwa di sini entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga delta H-nya bernilai positif atau besar dari 0. Jadi di sini bernilai positif. Inilah beberapa perbedaan dari reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Demikianlah video tentang termokimia bagian pertama ini dibuat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Ananda semua. Ananda tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.